Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, pada kesempatan kali ini, saya dan teman saya akan mempresentasikan tentang praktikum klasifikasi yang digunakan untuk tugas ujian akhir semester genap. Perkenalkan, saya Rizky Nurfadilatur Rahmah dengan NIM 203307063 dan teman saya Hilma Farida Hanun dengan NIM 203307056. Sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan terkait dataset yang kami gunakan. Dataset yang kami gunakan pada praktikum ini adalah data penerimaan KIP SMA N2 Sleman. Dibuatnya dataset penerima KIP SMA 2 Sleman ini guna mengumpulkan data pendapatan gaji orang tua khususnya untuk kelas 10 dengan jumlah siswa yaitu 256 siswa yang digunakan untuk menentukan siapa saja siswa yang berhak mendapatkan program KIPK tersebut. Data diambil dari berkas yang dimiliki oleh guru BK di SMA N2 Sleman. Sebelum kita melakukan proses klasifikasi, maka perlu dilakukan analisis data eksploratif dengan tujuan untuk mengetahui visualisasi dan pendekatan dari dataset yang kami gunakan. Untuk menganalisa data yang pertama, kita perlu beberapa library. Yang pertama STS, yaitu untuk membaca sistem param. Yang kedua, import library untuk data numerik, manipulasi dan analisis data, algoritma dan perhitungan matematika advance, dan visualisasi data. Kemudian kita mendeklarasikan data library pandas seperti memanggil data dan juga menampilkan 5 baris teratas. Kemudian kita menampilkan nomor indeks dan tipe dari tiap kolom dari format CSV. Selanjutnya kita menampilkan rangkuman statistik rata-rata, median, dan lainnya dari dataset. Setelah itu kita menampilkan pencodongan sudut pandang dataset. Selanjutnya yaitu menampilkan kurtosis atau kerangka data yang mempunyai nilai NA di dalam dataset. Selanjutnya mendeklarasikan data dalam bentuk HIS yang berfungsi untuk membuat histogram. Selanjutnya ini merupakan histogram yang ingin ditampilkan. Terdapat 4 diagram. Yang pertama ini SN, umur, pendapatan orang tua, dan KIP. Selanjutnya kita menampilkan rangkuman dari objek umur pada dataset. Selanjutnya memvisualisasikan data umur dalam bentuk blogspot. User, kemudian kita menampilkan status dis dari jurusan. Selanjutnya yaitu menampilkan data dengan visualisasi horizontal dari bar chart dari distribusi penerima KIP. Selanjutnya matriks plot digunakan untuk melihat korelasi antar variabel. Kemudian kita membuat perubahan gambar. Di sini terdapat perbedaan warna dari mulai yang sesuai dengan yang tidak. Kemudian untuk menemukan missing value kita membutuhkan sum. Dan di sini data yang missing values tidak ada. Selanjutnya kita membuat data frame untuk sum rest missing value-nya. Kemudian kita panggil dan juga kita lihat data yang hilang. Setelah itu kita buat variabel ambang batas yang akan di drop untuk features.
di mana Petrus with missing creatornya di 8%. Selanjutnya yaitu kita akan melakukan klasifikasi pada data KIP SMA CSM. Yang pertama yaitu kita importkan terlebih dahulu NumPy, Matplotlib, dan Pandas, di mana masing-masing memiliki kegunaan untuk komputasi, visualisasi data, dan juga proses analisis data seperti manipulasi, persiapan, dan juga pembersihan data. Selanjutnya kita akan melakukan membaca atau mengimport database dengan dokumen file data KIP SMA berformat CSV. X merupakan variabel dan diminta menampilkan semua dataset dengan memilih pada kolom kedua dan ketiga. Y merupakan variabel dan diminta menampilkan semua dataset dengan memilih pada kolom terakhir. Selanjutnya kita akan menampilkan data pada variabel X. Dan selanjutnya pada variabel Y. Kemudian kita akan melakukan train model untuk klasifikasi. Sebelumnya kita harus mengimportkan terlebih dahulu skitlearn terlebih dahulu agar dapat menjalankan fungsi train atau test split. Kemudian X dan Y adalah nama variabel yang digunakan saat mengidentifikasi data source dan data target. Melakukan parameter test size 0,25 yang berarti data yang digunakan sebagai data testing adalah sebesar 25% dari keseluruhan dataset. Kemudian kita menampilkan dataset dari data target yang akan dilatih. Kemudian menampilkan dataset dari data source yang digunakan untuk testing. Melakukan scalar dengan tujuan untuk membuat skala sebab interval kedua variabel terlalu jauh. Kemudian kita menampilkan hasil setelah dilakukan skala pada data target. Selanjutnya menampilkan hasil setelah dilakukan skala pada data source. Kemudian menampilkan hasil setelah dilakukan skala pada data source untuk di testing. Kemudian kita melakukan import Gaussian Naive Bayes model untuk mengaktifkan atau memanggil atau membuat fungsi dari Naive Bayes. Kemudian menentukan hasil prediksi dari X-test. Evaluasi dan validasi hasil dengan mengimplementasikan confusion matrix. Selanjutnya mengaktifkan dan memanggil fungsi dari confusion matrix. Kemudian selanjutnya menampilkan kesempatan data training dengan mengimportkan listed format karena di sini kita menggunakan visualisasi berwarna. Untuk data training terdapat